Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Gunawan Wibowo sebagai guru bimbingan konseling di SMA Muhammadiyah 1 Karanganyar. Terkhusus untuk anak-anakku kelas 10 yang baru, pada kesempatan kali ini Bapak akan menyampaikan mengenai pendidikan karakter, yang mana nanti akan ada beberapa poin yang kami sampaikan ya. Namun sebelum ada beberapa poin, tentunya kita akan masuk di dalam pengertian dari pendidikan karakter ya, yang menurut beberapa ilmuwan ya, itu pendidikan karakter itu adalah pendidikan nilai, pendidikan budi pekerti, pendidikan moral, pendidikan watak, kemudian bertujuan untuk mengembangkan kemampuan seluruh warga ya, sekolah untuk memberikan keputusan baik buruk ya, keteladanan, memelihara apa yang baik dan mewujudkan kebaikan itu dalam kehidupan sehari-hari secara sepenuh hati ya. Maka pendidikan karakter ini sangat penting sekali untuk ditaati, sangat penting sekali untuk diterapkan di dalam pendidikan sekolah ya, di dalam sekolahan ini ya, terutama untuk anak-anakku kelas 10 yang baru saja bergabung di SMA Muhammadiyah 1 Karanganyar ya. Terus kemudian ciri dasar pendidikan karakter ya, menurut Forster dan Majid ya, menyebutkan paling tidak ada 4 dasar pendidikan karakter ya. Yang pertama, keteraturan interior, di mana setiap ketindakan diukur berdasarkan hierarki nilai ya. Maka nilai menjadi pedoman yang bersikap ya, normatif dalam setiap tindakan. Kemudian yang kedua, koherensi, yang memberikan keberanian membuat seseorang teguh pada prinsip ya, dan tidak terombang-ambing pada situasi baru atau takut beresiko seperti itu. Yang ketiga, otonomi, yang mana otonomi ini di sana seseorang menginternalisasikan aturan dari luar sampai menjadi nilai-nilai bagi pribadinya masing-masing. Kemudian yang keempat, keteguhan dan kesetiaan, yang mana keteguhan merupakan daya tahan seseorang guna menginginkan apapun yang dipandang itu baik. Nah, dan kesetiaan merupakan dasar bagi penghormatan atas komitmen yang dipilihnya. Seperti itu. Kemudian nilai-nilai pendidikan karakter. Nilai-nilai pendidikan karakter itu ada beberapa bagian atau beberapa poin ya. Yang pertama yang perlu saya sampaikan adalah nilai-nilai karakter, yang antara lain yang pertama adalah agama ya. Masyarakat Indonesia ialah masyarakat yang beragam ya. Oleh karena itu, kehidupan individu, masyarakat dan bangsa selalu didasari pada ajaran agama dan kepercayaannya itu ya. Itu sudah diatur dalam undang-undang ya. Secara politis, kehidupan beragama pun didasari pada nilai-nilai yang berasal dari agamanya masing-masing. Atas dasar pertimbangan itu, maka nilai-nilai pendidikan budaya dan karakter harus didasarkan pada nilai-nilai kaidah yang berasalkan atau berdasarkan pada agamanya masing-masing ya. Terus kemudian Pancasila ya. NKRI ditegakkan atas prinsip-prinsip kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang disebut Pancasila. Artinya, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi nilai-nilai yang mengatur kehidupan berpolitik, hukum, ekonomi, kemasyarakatan, kebudayaan, dan kesenian ya. Itu. Terus kemudian nilai budaya ya, dijadikan dasar dalam pemberian makna terhadap suatu konsep dan arti dalam komunikasi antar anggota masyarakat tersebut ya. Maka posisi budaya yang demikian penting dalam kehidupan masyarakat mengharuskan budaya menjadi sumber nilai dalam pendidikan budaya dan karakter bangsa. Kemudian yang terakhir adalah tujuan pendidikan nasional ya. Tujuan pendidikan nasional memuat berbagai nilai kemanusiaan yang harus dimiliki oleh setiap warga negara.
Ya, oleh karena itu tujuan pendidikan nasional ialah sumber yang paling operasional dalam pengembangan pendidikan budaya dan karakter bangsa. Maka dari itu, dari beberapa aspek tersebut, ya, siswa-siswi semuanya, terutama yang kelas 10 baru, itu kita belajar bersama-sama untuk menumbuhkan ya karakter kita masing-masing, ya. Nanti akan kita tuntun bersama-sama, ya. Terus kemudian dari yang selanjutnya itu adalah tujuan pendidikan karakter, ya. Yang mana tujuan pendidikan karakter menurut Said Hamid, ya, dan kawan-kawan tahun 2010 bertujuan, ya, untuk yang pertama mengembangkan potensi atau afektif dari para peserta didik semuanya sebagai manusia dan warga negara yang memiliki nilai-nilai budaya dan karakter bangsa, ya. Kemudian yang kedua, tujuan yang kedua, mengembangkan kebiasaan dan perilaku peserta didik yang terpuji, ya, dan sejalan dengan nilai-nilai universal dan tradisi budaya yang religius, ya. Kemudian yang ketiga, menanamkan jiwa kepemimpinan dan tanggung jawab, ya, dari peserta didik semuanya yang mandiri, ya, sebagai generasi penerus bangsa, ya. Kemudian yang keempat, mengembangkan kemampuan peserta didik semuanya menjadi manusia yang kreatif, ya, inovatif dan berwawasan kebangsaan. Ya, kemudian yang terakhir, mengembangkan lingkungan kehidupan sekolah sebagai lingkungan belajar yang aman, jujur, penuh kreativitas dan persahabatan, serta dengan rasa kebanggaan yang tinggi dan penuh kekuatan, ya. Itu beberapa tujuan dari pendidikan nasional. Nah, maka dari itu ini semuanya harus diberikan kepada para peserta didik semuanya yang saat ini kelas 10 baru. Mari, ya, kita sama-sama lah, ya, kita sama-sama mengembangkan agar tujuan dari pendidikan karakter ini bisa terlaksana semuanya, bisa terrealisasi, dan insya Allah akan membuahkan hasil yang baik ke depannya. Kemudian yang terakhir, fungsi dari pendidikan karakter sendiri, ya. Fungsi dari pendidikan karakter berdasarkan panduan dari pelaksanaan karakter, yaitu sebagai berikut, ya. Yang pertama adalah membangun kehidupan kebangsaan yang multikultural, ya. Kemudian yang kedua, membangun peradaban bangsa yang cerdas, berbudaya, ya, dan mampu berkontribusi terhadap pengembangan kehidupan umat manusia, ya. Kemudian mengembangkan potensi dasar agar berhati baik, berpikiran baik, dan perilaku baik, serta berketeladanan yang baik, ya. Jadi fungsinya adalah seperti itu. Terus kemudian yang terakhir, membangun sikap, ya, sebagai seorang warga negara yang cinta damai, yang kreatif, mandiri, bertanggung jawab, dan mampu hidup berdampingan dengan bangsa lain dalam suatu harmoni kehidupan, ya. Yang mana dalam kehidupan ini kita harus selalu berdampingan. Dimanapun Anda berada, Anda tetap harus hidup secara berdampingan, sejalan, secara selaras dengan semua anggota yang ada di sekitar Anda semuanya. Kemudian yang terakhir adalah prinsip-prinsip pendidikan karakter, ya. Prinsip-prinsip pendidikan karakter ini menurut Character Education Partnership, ya, tahun 2010 dan 2011, bahwa prinsip pendidikan karakter adalah yang pertama, komunitas sekolah mempromosikan nilai-nilai etika dan kinerja inti sebagai landasan karakter yang baik. Itu harus dilakukan oleh semua warga sekolah, termasuk Bapak Ibu guru, termasuk karyawan, termasuk komite, termasuk orang tua, termasuk Anda sebagai seorang siswa. Semuanya harus bersatu padu dalam mempromosikan nilai-nilai etika yang ada di sekolahan. Yang kedua, sekolah mendefinisikan karakter secara komprehensif, mencakup pikiran, perasaan, dan tindakan, ya. Kemudian yang ketiga,
sekolah melakukan atau menggunakan pendekatan yang komprehensif, disengaja dan proaktif untuk mengembangkan karakter tersebut. Ya. Maka itu perlu kerjasama dari semua warga sekolah supaya pendidikan karakter di sekolah itu dapat terwujud. Dari semua bidang harus bisa saling bekerja sama. Terus kemudian yang keempat, sekolah menciptakan komunitas yang peduli. Ya. Maka ini selalu harus didorong. Semua warga itu harus punya kepedulian untuk selalu mendorong, untuk selalu memunculkan pendidikan karakter itu di dalam lingkungan sekolahan. Terus kemudian yang keempat, yang kelima maksud saya, sekolah memberikan siswa kesempatan untuk melakukan perbuatan bermoral maksudnya. Nah ini pasti ya. Maka setiap pagi ya, setiap siang dan setiap pulang sekolah kami selalu mengajak anak-anak semuanya dan semua warga sekolah untuk beribadah ya. Terus kemudian bertadarus bersama sebagai wujud ya, sebagai wujud memberikan kesempatan untuk melakukan perbuatan yang bermoral itu tadi. Terus kemudian yang keenam, sekolah menawarkan kurikulum dan akademik yang bermakna dan menantang, yang menghormati semua peserta didik, mengembangkan karakter mereka dan membantu mereka dalam mencapai keberhasilan ya. Dalam kurikulum ya, dari materi-materi yang disampaikan kepada anak itu juga harus mengandung unsur pendidikan karakter dari setiap pembelajaran yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru kepada peserta didik semuanya. Kemudian nomor 7, sekolah mendorong motivasi diri siswa, itu pasti. Kemudian yang selanjutnya, staf sekolah adalah komunitas belajar etis yang bertanggung jawab atas pendidikan karakter dan mematuhi nilai-nilai inti yang sama yang membimbing siswa. Ya, jadi itu nilai etis ya, nilai-nilai inti yang harus dikembangkan sebagai wujud bimbingan staf atau bimbingan semua warga sekolah ya dalam mengembangkan pendidikan karakter tersebut. Kemudian yang terakhir, yang maksud saya nomor 9, yang ke-9, sekolah menumbuhkan kepemimpinan bersama dan dukungan jangka panjang dari inisiatif pendidikan karakter ya. Terus kemudian sekolah melibatkan keluarga dan anggota masyarakat sebagai mitra dalam upaya pembangunan karakter. Maka dari semua lini, semua bagian itu harus ambil peran. Tidak hanya di lingkungan sekolah saja, tapi di samping-samping warga sekolah ya, di warga masyarakat sekitar itu juga harus bekerja sama dalam mewujudkan pendidikan karakter di sekolahan ini. Yang paling penting juga adalah orang tua tersebut juga ya. Maka orang tua harus juga berperan dalam pengembangan pendidikan karakter peserta didik semuanya. Terus yang selanjutnya, sekolah secara teratur menilai iklim dan budaya, fungsi staf sebagai karakter pendidik, dan sejauh mana siswa memanifestasikan karakter yang baik. Maka semuanya harus ada takarannya, semuanya ada ukurannya ya. Jadi setiap saat itu harus ada peningkatan dari pendidikan karakter yang ditanamkan kepada para peserta didik semuanya, sehingga keberhasilan dari pendidikan karakter ini dapat terbaca, dapat diketahui, kemudian ada follow up yang harus nanti disampaikan atau dibenahi. Nah, seperti itu saya kira yang perlu saya sampaikan dari materi pendidikan karakter ini. Saya harapkan dari apa yang saya paparkan ini, para peserta didik semuanya dapat mengambil intisari yang nantinya bisa diterapkan bersama-sama, yang nantinya bisa ditingkatkan bersama-sama, yang nantinya bisa dikoreksi bersama-sama. Bagaimana karakter saya sebagai seorang siswa, bagaimana karakter saya sebagai seorang anak, bagaimana karakter saya di lingkungan saya berada, baik di lingkungan masyarakat, di lingkungan
sekolah, dan di lingkungan manapun, di lingkungan kerja dan lain sebagainya. Itu harus ditanamkan sebaik mungkin. Maka lewat materi yang saya sampaikan ini, saya berpesan kepada anak-anak sekalian, terutama yang kelas 10 baru, Anda berada di lingkungan Muhammadiyah, Anda berada di lingkungan yang religius, maka harus bisa memastikan diri bahwa saya siap, bahwa saya mampu, bahwa saya bisa merubah kebiasaan-kebiasaan buruk saya untuk bisa saya aplikasikan ke dalam pendidikan yang ada di SMA Muhammadiyah 1 Karanganyar. Demikian yang bisa saya sampaikan, adalah salah kata saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk Anda semuanya.